Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basyira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamara munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi bahasahu bil haqq batsira wa nadira wa da'iya bil haqqi bi idnihi wa siraja munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita sebaik-baiknya nikmat, dan kita juga patut bersyukur karena kita masih diberikan mempresentasikan hasil dari makalah kami mengenai tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang beranggotakan diantaranya adalah Nadia Yolanda, terus Muhammad Nur Israk, terus Aris Hidayat, terus Jamiatul Mukarramah, dan saya sendiri selaku moderator, yakni Rusnadi Aji Jahansyah. Dan langsung aja kepada pembacaan makalah yang mana akan didahului oleh Muhammad Nur Israk. Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk saudara moderator kita, saudara Rusnadi Aji Johansa. Mungkin untuk share screen-nya bisa dilangsungkan, Kakak. Sudah. Langsung ke materinya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Untuk membahas tentang perkembangan asas-asas umum pemerintahan yang baik, AUPB terutama di Indonesia tidak bisa dilepas dari sejarah perkembangan asas-asas tersebut di negara Belanda. Hal ini dikarenakan sejarah perkembangan AUPB di Indonesia. Suara saya jelas? Jelas. Lanjut. Baik. Di Indonesia berhubungan erat dengan perkembangan asas-asas umum pemerintahan di Indonesia. Juga mulai muncul setelah diperkenalkan oleh ahli-ahli hukum administrasi negara Belanda. Di samping itu, memang Indonesia merupakan bekas koloni Belanda, sehingga hukum-hukum di Indonesia banyak yang merupakan konkordansi dari hukum-hukum Belanda. Asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat disajikan tata acara penyelenggaraan negara yang baik, yang dimana dapat mengatur pemerintahan administrasi negara dalam meninjau sebuah mana keputusan atau ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintahan, agar menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam memutus atau membuat peraturan yang akan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam upaya untuk meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap hukum dari tindakan pemerintahan, lahirlah beberapa asas yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat agar lebih baik dan teratur, yang dapat menjamin keadilan terhadap pemerintahan yang bersikap sewenang-wenang. Maka dari itulah beberapa asas yang terdapat dalam AUPB yang meskipun keberadaannya masih secara yuridis. Baik. Mungkin sampai sini saya bisa memaparkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, itu bagian pertama, dan untuk selanjutnya saya akan persilakan dibacakan oleh saudara Aris Hidayat. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke pembahasan. Pengertian asas-asas umum pemerintahan yang baik. Di dalam bahasa Belanda, istilah asas-asas umum pemerintahan yang baik ini dikenal dengan istilah Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau sering disingkat ABBB. Di dalam bahasa Prancis,
dikenal dengan istilah Les Principaux Generaux du Droit Principal of Natural Justice atau The General Principles of Good Administration. Di negara Jerman sering disebut dengan istilah Allgemeine Grundsätze der Ordnung Allgemeine Verwaltung, asas-asas umum permintaan yang baik, AUPB. Sering disebut pula sebagai prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Pada dasarnya, asas-asas ini merupakan aturan hukum publik yang wajib diikuti oleh pengadilan dalam menerapkan hukum positif. AUPB ini merupakan kategori khusus dari prinsip-prinsip hukum umum yang dianggap sebagai sumber formal hukum dalam hukum administrasi. Meskipun pada awalnya merupakan bagian dari hukum yang tidak tertulis, di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di bidang administrasi negara, alat administrasi negara wajib berpedoman pada AUPB di samping harus tunduk pada asas legalitas sebagai salah satu asas penting dalam negara hukum. Mengenai penyebutan asas-asas umum pemerintahan yang baik AUPB di Indonesia, sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan masih beraneka ragam. Para ahli ada yang menyebut dengan istilah asas-asas umum pemerintahan yang layak, asas-asas umum pemerintahan yang patut, asas-asas pemerintahan yang bersih dan wajar, asas-asas hukum umum bagi penyelenggaraan administrasi negara yang layak. Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan terjemahan yang paling banyak digunakan oleh para ahli hukum di Indonesia, seperti Kunjoro Purbo Pranoto, Indriyato, Amrah Muslimin, M. Soleh Lubis, Paulus Effendi Lotulung, Moh Mahmud MD, dan S.F. Marbun. Rohmat Soemitro pernah menggunakan istilah asas-asas umum pemerintahan yang sehat pada waktu mengajukan konsep rancangan Undang-Undang Peradilan Administrasi. Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tindakan atau campur tangan pemerintahan dalam konsep negara kesejahteraan sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran warga masyarakatnya semakin besar. Sebagai negara hukum, maka tindakan pemerintahan untuk memberikan kesejahteraan tersebut juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sering bertindak berdasarkan pres ersmens. Namun, tindakan tersebut sering menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan terjadi benturan kepentingan antara warga masyarakat dengan pemerintah. Menurut Jazim Hamidi, berdasarkan rumusan pengertian para pakar dan tambahan pemahaman penulis Jazim Hamidi tentang AUPB, maka dapat ditarik unsur-unsur yang membentuk pengertian tentang AUPB secara komprehensif, yaitu AUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara. AUPB berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara yang berwujud penetapan dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat. C. Sebagian besar dari AUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat. D. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencar dalam berbagai peraturan hukum positif. Sebagian asas telah berubah menjadi kaidah hukum tertulis namun sifatnya tetap sebagai asas hukum. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Oke. Terima kasih Saudara Aris. Dan untuk yang B,
Saya silakan kembali kepada Muhammad Nur Israk karena tadi ada kesalahan sedikit. Jadi untuk saudara Muhammad Israk dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Mohon maaf tadi saya sempat salah baca, jadi ada perubahan. Selanjutnya ada B, fungsi-fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam perkembangannya, AAUPB memiliki arti penting dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat pedoman bagi administrasi negara dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar, atau tidak jelas. Yang kedua, sebagian gugatan bagi warga masyarakat yang memperoleh keadilan jika kepentingannya dirugikan oleh alat administrasi negara sebagaimana tertera dalam pasal 53 ayat 2 huruf B. Yang ketiga, sebagai alat uji bagi hukum PT-UN terhadap segala keputusan best thinking yang dikeluarkan oleh alat administrasi negara apabila merugikan kepentingan masyarakat dan membatalkannya. Selanjutnya 4, sebagai pedoman bagi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang. Dikutip Ridwan tahun 2013 halaman 188. Dengan demikian, secara fungsional hukum administrasi negara Indonesia dan AAUPB mempunyai hubungan timbal balik dengan negara hukum Indonesia atau terdapat hubungan saling ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya. Artinya, negara hukum Indonesia akan terjelma apabila hukum administrasi negara dan AAUPB secara fungsional dapat berperan dengan baik dalam menyelenggarakan pemerintah. Baik, terima kasih. Sekarang saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk saudara Israk. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada saudari Anissa Rahma. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja ke poin C, peran AAUPB dalam pelaksanaan pelayanan publik. Masyarakat memiliki hak sekaligus merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sebaik-baiknya. Dengan demikian, fungsi pelayanan publik tidak lain adalah tugas pemerintah dan negara untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi pemerintahan yang efisien dan efektif sesungguhnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yaitu berdasar atas asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Hubungan hukum antara penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat perlu diatur dengan tegas sehingga masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing dalam melakukan interaksi di antara mereka. Sejahtran basah mengemukakan, walaupun administrasi negara memiliki keleluasaan dalam menentukan kebijakan-kebijakan, tetapi sikap tindaknya itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan secara hukum harus memperhatikan batas atas dan batas bawah dengan memperhatikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tolak ukurnya. Pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB dalam sistem pemerintahan Indonesia akan berjalan dengan baik dan lancar apabila didukung oleh adanya administrasi yang baik dan mantap. Asas-asas umum pemerintahan yang baik juga perlu diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan publik dengan tujuan: 1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. 2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. 3. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, terwujudnya pelindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menguraikan
ruang lingkup AUPB yang berlaku dalam administrasi pemerintahan. Asas umum pemerintahan yang baik yang dimaksud meliputi asas 1. Kepastian hukum. Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. 2. Kemanfaatan. Asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara A. Kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain. B. Kepentingan individu dengan masyarakat. C. Kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing. D. Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain. E. Kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat. F. Kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang. G. Kepentingan manusia dan ekosistemnya. Dan H. Kepentingan pria dan wanita. Ketiga, ketidakberpihakan. Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. 4. Kecermatan. Asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan atau tindakan sehingga keputusan dan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan atau tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan. Yang kelima, tidak menyalahgunakan kewenangan. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan atau tidak mencampur adukan kewenangan. Yang keenam, keterbukaan. Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan tetap mempertahankan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Dan yang ketujuh, kepentingan umum. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Yang kedelapan, pelayanan yang baik. Asas pelayanan yang baik dimaksudkan sebagai asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat selain daripada yang disebutkan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 3014 tentang administrasi pemerintahan menguraikan ruang lingkup AUPB yang berlaku dalam administrasi pemerintahan antara lain A. Asas keseimbangan. Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukum jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Asas ini menghendaki pula adanya kualifikasi yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan oleh seseorang, sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum. B. Asas tidak mencampur adukan kewenangan. Seorang pejabat pemerintah memiliki wewenang yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan baik dari segi materi, wilayah, maupun waktu. Aspek-aspek wewenang ini tidak dapat dijalankan melebihi apa yang sudah ditentukan dalam peraturan yang berlaku. C. Asas keadilan dan kewajaran. Asas keadilan ini menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak setiap orang. Kok hilang ya? Ya lanjut. Yang ke-C, asas keadilan dan kewajaran. Asas keadilan ini menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak setiap orang. Sedangkan asas kewajaran menekankan agar setiap
aktivitas pemerintah atau administrasi negara memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat, baik berkaitan dengan agama, moral, adat istiadat, maupun nilai-nilai lainnya. AAUPB dapat dijadikan landasan atau pedoman bagi aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya, sekaligus sebagai alat uji bagi lembaga peradilan dalam menilai tindakan pemerintah ketika ada gugatan dari pihak lain yang dirasakan merugikannya. Dengan kata lain, AAUPB secara teoritis sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berkualitas baik di pusat maupun di daerah. Secara yuridis, cerminan pemerintah yang demikian dapat dilihat dari produk hukum yang ditetapkannya, seperti dalam wujud perizinan daerah yang berwawasan lingkungan hidup. Baiklah, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih Saudari Anissa Rahma. Untuk selanjutnya, bagian peranan AUPB, saya persilakan untuk Saudari Jamiatul Mukarramah. Dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan materi yaitu tentang AAUPB dan HAN. AAUPB tidak hanya mempunyai arti penting sebagai pedoman dan arahan aparat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam artian yang sempit atau eksekutif. Bagi penyelenggara pemerintahan dalam arti luas di bidang legislatif, AUPB juga diperlukan sebagai patokan dan juga arahan untuk pembuatan undang-undang dalam arti yang luas supaya tercipta peraturan perundang-undangan yang baik. Bagi aparat pemerintahan di bidang yudikatif, AUPB diperlukan sebagai dasar pengujian oleh hakim terhadap keputusan tata usaha yang disengketakan melalui peradilan tata usaha negara. Hal ini dikarenakan berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa AUPB merupakan dasar atau alasan-alasan bagi seseorang atau badan hukum perdata jika ingin mengajukan gugatan melalui peradilan tata usaha negara. Di samping itu, AUPB juga merupakan dasar pengujian hakim terhadap gugatan yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum perdata di pengadilan, terutama di peradilan tata usaha negara. Pada dasarnya, AUPB merupakan bagian dari hukum administrasi negara tidak tertulis. Akan tetapi, kemudian norma hukum tidak tertulis ini banyak yang dikembangkan menjadi bagian dari hukum administrasi negara yang tertulis, termasuk di negara Indonesia. Hukum administrasi negara merupakan terjemahan dari administrative rights dan bestuursrecht dari hukum Belanda. Sir Voortgening menyatakan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum yang berhubungan dengan administrasi negara. Hukum ini menentukan organisasi, kekuasaan, dan tugas-tugas dari pejabat administrasi negara dan alat-alat negara. Sementara itu, De La Base-Sorchan mengemukakan bahwa hukum administrasi negara adalah himpunan peraturan tertentu yang menjadikan sebab maka negara dapat berfungsi atau bereaksi. Peraturan-peraturan itu juga mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintahnya. Logeman berpendapat bahwa hukum administrasi negara adalah seperangkat norma yang menguji hubungan istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat negara melakukan tugas mereka yang khusus. Peraturan-peraturan dalam hukum ini memungkinkan pemberian wewenang kepada organisasi pemerintah untuk turut ambil bagian dalam pergaulan masyarakat. Di samping aturan-aturan hukum perdata yang berlaku, secara garis besar CGN Versteden mengemukakan bahwa hukum administrasi negara meliputi a. Peraturan mengenai penegakan ketertiban, keamanan, kesehatan, dan kesopanan dengan menggunakan aturan tingkah laku bagi warga negara yang ditegakkan dan ditentukan lebih lanjut oleh pemerintah. B. Peraturan yang ditunjukkan untuk memberikan jaminan sosial bagi rakyat. C. Peraturan-peraturan mengenai tata ruang yang ditetapkan pemerintah. D. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tugas-tugas pemeliharaan dan pemerintah termasuk bantuan terhadap aktivitas swasta dalam rangka pelayanan umum.
E. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelayanan pajak. F. Peraturan-peraturan mengenai perlindungan hak dan kepentingan warga negara terhadap pemerintah. G. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum administrasi. H. Peraturan-peraturan mengenai pengawasan organ pemerintahan yang lebih tinggi terhadap organ yang lebih rendah. Dan I. Peraturan-peraturan mengenai kedudukan hukum pegawai pemerintahan. Hukum administrasi negara dipakai sebagai instrumen atau alat bagi aparat pemerintah atau alat administrasi negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selaku pelayan publik untuk tercapainya kesejahteraan warga negara. Hal ini diperlukan mengingat bahwa dalam perkembangan masyarakat dalam negara-negara yang bertipe welfare state atau negara kesejahteraan, pemerintah dituntut untuk ikut campur tangan dalam segenap aspek kehidupan masyarakat. Mohon maaf Mia. Dipersingkat aja nya. Dipersingkat. Ya. Ya. Oke, Jo. Selanjutnya, kehadiran AUPB sebagai bagian dari hukum administrasi negara tidak tertulis atau hukum kebiasaan telah diterima dan berkembang secara luas dalam hukum administrasi negara. Selain bersumberkan pada hukum tertulis, hukum tidak tertulis, secara formil, sumber hukum dari hukum administrasi negara adalah jurisprudensi dan doktrin. Jurisprudensi adalah keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jurisprudensi sebagai keputusan pengadilan berisi kaidah hukum yang pada umumnya hanya mengikat pihak-pihak tertentu dan tidak mengikat setiap orang. Jurisprudensi ini merupakan hasil dari pelaksanaan hukum dalam suatu peristiwa konkret yang dilakukan oleh suatu pengadilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan bebas dari pengaruh siapapun dan peristiwa apapun, dan putusan pengadilan ini bersifat mengikat. Selanjutnya, seorang hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan doktrin adalah pendapat para sarjana yang dapat digunakan apabila dalam praktik peraturan perundang-undangan dan AUPB serta jurisprudensi tidak dapat memberikan jawaban atas suatu permasalahan yang dihadapi, terutama oleh hakim peradilan tata usaha negara. Doktrin ini berupa pendapat para sarjana hukum administrasi negara atau ilmu hukum administrasi negara yang sering dijadikan sebagai rujukan oleh hakim peradilan tata usaha negara dalam merumuskan putusan hakim dan mempertanggungjawabkan terhadap penilaiannya terhadap sengketa tata usaha negara. Namun demikian, doktrin sebagai bagian dari sumber hukum formil hukum administrasi negara berbeda dengan peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis, hukum kebiasaan termasuk AUPB dan juga jurisprudensi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Jamiatul Mukarramah. Untuk itu, saya persilakan selanjutnya kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya mengenai tema makalah kami. Dipersilakan dibatasi 3 pertanyaan untuk sesi pertama. Jo, tuh Najis mau nanya, Jo. Iya, kan Saudara Ajis. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Di sini saya mau bertanya pada kelompok 4 mengenai makalah asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti itu ya. Nah, di sini kan pada makalah ini sudah dijelaskan beberapa poin, dan yang mau saya tanyakan itu terletak pada poin fungsi-fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, di sini kan sudah dijelaskan tuh dan sudah disebutkan juga ada empat fungsi tadi ya dari AAUPB ini. Nah, yang saya tanyakan kan di sini kan ada ditarik kesimpulan, sebuah kesimpulan kan, negara hukum Indonesia itu akan terjelma apabila hukum administrasi negara dan AUPB secara fungsional dapat berperan dengan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, di sini kan akan terjelma apabila negara hukum dan
apabila hukum administrasi negara dan AAUPB secara fungsional dapat berperan dengan baik dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, pertanyaan saya itu, apakah pemerintahan di Indonesia ini sudah berperan dengan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan secara menurut AAUPB, dan kalau misalnya sudah, tolong berikan saya contohnya. Dan kalau pun belum, kendalanya apa kira-kira dari belum terrealisasikannya AAUPB ini? Bisa dimengerti? Terima kasih untuk pertanyaan dari saudara Ajis. Dan Tadi kan ini kan membahas mengenai asas-asas pemerintahan yang baik, yang ada hubungannya tadi, masih ada hubungannya sama hukum administrasi negara tadi ya. Nah, untuk pertanyaan saya sih simpel aja sih, kan tadi ada beberapa asas-asas yang disebutkan tadi ya, ada pelayanan umum, ada profesionalitas, gitu kan, ada kepastian hukum gitu. Aku minta contohnya aja deh, contohnya di kehidupan seharian gitu, tentang asas-asasnya ini, contohnya bagaimana gitu dalam bernegara gitu. terima kasih untuk saudara Bintang. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, dipersilakan mungkin teman-teman saya, anggota saya, rekan-rekan saya ini bisa menambahkan, dan tolong dicarikan jawabannya. Ini berdasarkan pendapat saya, nanti insya Allah kalau teman-teman saya cari bisa ditambahkan. Apakah para pelaksana pemerintahan ini telah melaksanakan pemerintahan dengan baik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan, seperti pemerintahan yang baik. Seperti itu ya, Saudara Ajis, intinya. Iya, kan itu kan tadi kan akan terwujud negara hukum Indonesia itu akan terjelma apabila HAN dan AUPB ini secara fungsional itu dapat berperan dengan baik dalam menjalankan pemerintahan gitu kan. Nah, menurut kalian ataupun yang terjadi sekarang di Indonesia, apakah sudah terlaksana AAUPB ini? Maksudnya itu sudah terlaksana, atau maksudnya itu sudah pemerintahan itu sudah secara AAUPB ini atau belum? Kalau misalnya sudah, apa contohnya itu apa? Terus kalau misalnya belum itu kendalanya apa? Oke. Jadi kaitannya dengan hukum administrasi negara, asas AAUPB ini memang berkaitan dan dipertanyakan apakah sudah sesuai para pelaksanaan pemerintahan negara ini. Nah, jadi saya berpendapat yang insya Allah mungkin bisa ditambah teman-teman dari rekan saya, bahwa asas-asas dari pemerintahan umum yang baik ini sebagian atau belum sampai mencukupi 100% telah terlaksana, walaupun tidak semuanya. Nah, seandainya telah terlaksana secara utuh, secara sempurna, kita secara logika sudah dipastikan maka pemerintahan kita akan berjalan dengan baik dan maju. Itu secara logikanya. Nah, kalau dikatakan pemerintahan ini sesuai atau tidaknya kan itu sudah kita bisa tebak dari keadaan negara kita. Keadaan negara kita belum dipastikan seburuk-buruk mungkin, tidak seburuk-buruk juga kan, tapi ada juga sisi baiknya. Ini bisa kita simpulkan bahwa pemerintahan kita sebagiannya sesuai dengan asas-asas pemerintahan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan sebagian lagi belum sesuai. Dalam artian masih menyelisihi. Seperti itu, Saudara Ajis. Apa bisa dipahami? Tadi kan sebagian ada yang sudah terrealisasikan, maksudnya terlaksanakan seperti itu. Nah, terus ini kan ada dua. Saya kan tadi minta 2. Kalau misalnya belum, kendalanya apa gitu kan? Terus kalau misalnya sudah juga, contohnya apa? Nah, karena di sini Saudara Jo menjawab sudah sebagian, tapi belum sebagian, otomatis seperti itu kan jawabannya. Nah, saya saya mau tahu nih kendalanya untuk yang belum terrealisasi itu apa kira-kira, dan yang sudah itu contohnya apa? Oke. Jadi
bahasa yang sana secara bahasa adalah istilahnya. Saya akan menyampaikan bahwa jika pelayanan yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik itu dikatakan sesuai sebagiannya karena memang pelaksana pemerintahan telah melaksanakan atau memiliki jiwa yang mematuhi sebuah peraturan atau dasar-dasar yang ada pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Itu contohnya, contoh sederhananya, kalimat sederhananya. Dan untuk yang mana tidak sesuai atau tidak terrealisasi tadi untuk asas-asas umum pemerintahan baik, itu bisa dikatakan karena kurangnya jiwa atau kurangnya karakter yang mendorong untuk membangun pemerintahan yang baik, sehingga asas-asas umum pemerintahan yang baik tadi, yang asas-asasnya tadi tidak cukup dipegang oleh si pelaksana tadi, sehingga memungkinkan tidak terjadinya realisasinya sebuah asas-asas tadi yang memang telah disepakati seperti itu. Seperti itu Saudara Ajis. Masih bingung? Ini kan tadi Jo, sebetulnya sudah terjawab salah satu, yaitu yang belum tadi kan kendalanya tuh apa? Sebetulnya sudah terjawab tadi kan, bilang Jo, apa tadi yang belum terjawab? Yang belum kurangnya tertanam karakter pelaksanaan pemerintahannya. Asas-asas yang tadi yang ada gitu. Nah, itu kan kalau menurut saya, pemahaman saya itu masih masuk ke belum terrealisasikan gitu ya kan. Makanya itu kendalanya itu kurang tertanamnya rasa. Nah, yang sudahnya itu saya masih belum paham mengenai contoh yang spesifik. Contohnya itu kayak asas-asas umum pemerintahan yang baik itu apa gitu. Contoh yang lebih spesifik kayak apa ya? Pokoknya dia lebih spesifik langsung ke contoh. Kalau tadi kan saya rasa hanya garis besar gitu. Nah, Saudara Jo menganalogikan seperti itu. Jo, boleh bantu menjawab kah? Ya, alhamdulillah. Silakan Saudara Bin. Kan tadi kan Saudara Ajis bertanya mengenai asas-asas pemerintahan yang baik itu tuh pengaplikasiannya itu tuh di kehidupan saat ini tuh kan sudah dijawab sama Jo gitu, ada yang sudah terlaksana, ada yang masih belum sepenuhnya terlaksana begitu ya kan. Nah terus juga kan tadi ada asas-asas pembagiannya, ada asas-asas kepastian hukum, ada profesionalitas, ada pelayanan umum. Nah untuk yang misalnya contoh ada juga asas keterbukaan gitu kan. Nah di salah satu menurut saya yang sudah terlaksana dengan baik yaitu mengenai asas keterbukaan, yaitu di mana informasi yang kita berikan negara ini kepada masyarakat itu berupa sebenar-benarnya gitu. Jadi apa yang kita tayangkan misalnya contohnya di media televisi gitu ya kan, itu tidak mungkin negara berbohong mengenai data tersebut gitu. Nah untuk misalnya yang belum kita terlaksana secara sepenuhnya itu biasanya contohnya pelayanan umum gitu. Kan kita tahu pasti masyarakat biasanya untuk pelayanan masyarakat itu masih banyak keluhan gitu terkait pelayanannya, ada yang terlalu lama kah apa dalam mengurus sesuatu di bagian pemerintahan gitu. Bagaimana Saudara Ajis? Oke, sip. Nah, itu kan alhamdulillah. Oke, saya mulai paham. Nah, tadi kan ini timbul lagi nih pertanyaan, nggak apa-apa kah? Nah, ya sudah. Ya, nggak apa-apa. Itu tadi kan bilang Bintang kan ada kendalanya tuh masalah contoh kayak apa tadi, surat urus-mengurus ya? Atau gimana? Ya, pelayanan masyarakat. Oh, pelayanan masyarakat. Nah, itu kan sudah dianu kendalanya. Dan solusinya nih yang baik seharusnya gimana tuh? Buat apa ya? Ini kan kendala, otomatis kita harus punya solusi kan? Gimana tuh kira-kira? Boleh kasih jawaban juga enggak? Boleh, ya, Mas. boleh, Ben. Boleh, Ben. Ya, boleh. Ayo semuanya harus aktif loh ya. Mantap. Rame. Harus aktif loh ya, PN2. Pendi dulu, silakan Pendi. Udah aktif. Ya, Saudara Pendi tolong. Kalau ini menurut pandangan saya ya, ini faktor yang bisa itu dari manusianya lagi sih. Dari faktor manusianya lagi. Terus faktor yang kedua menurut saya ini
akses itu kan di setiap wilayah-wilayah Indonesia itu kan masih ada beberapa yang bisa dibilang kurang update lah mengenai teknologi-teknologi sekarang, dan akses untuk menuju ke tempat tersebut pun ya lumayan susah. Mungkin itu yang dapat mempengaruhi ya asas-asas tadi itu, menurut saya ya. Bisa dipahami enggak? Iya. Berarti itu masih termasuk kendala ya, Pen? Belum solusi. Solusinya Kalau misalnya solusi kan langsung kamu sebutkan, contohnya tuh perbaikan sarana ke akses yang gimana-gimana gitu. Seharusnya kan seperti itu kan? ya Berarti yang tadi masih termasuk kendala ya. Tapi saya sudah paham kok. Jadi solusinya pada diri sendiri lagi, kesadaran diri lagi. oke. Untuk Jadi Jo tadi Mbak Yola mau nanggapi lagi Jo. Belum bisa sempat tadi. menambahkan. Nah, oh iya, saya masuk ya. Nah, itu saya setuju apa yang dikatakan sama Pendi. Itu tuh kalau bisa ditambah sama sistem. Terkadang manusia itu tuh lupa sama sistemnya, dia tuh nggak terstruktur gitu. Nah, jadi kalau bisa sih terkadang manusia itu kan semena-mena ya. Kadang dia nggak tahu, kadang ibaratnya pokoknya dia tuh harus menerapkan sistem sih. Sistemnya itu harus terstruktur. Kalau sistem itu terstruktur, insya Allah berjalan dengan lancar. Itu aja. Nah, iya, saya izin masuk sedikit juga lagi. Itu betul yang dikatakan Saudara Pendi tadi, itu kembali kepada manusianya itu sendiri. Contohnya seperti pelayanan publik gitu kan. Kebanyakan dari masyarakat kita Indonesia tuh kan senangnya mau cepat gitu ya kan. Menuntut. Mau cepat dan mau apa enggak mau ribet gitu. Sedangkan kita nih sebenarnya yang sebenarnya itu tidak ribet, yang untuk mempermudah masyarakat, kadang masyarakat itu menganggapnya itu lebih susah gitu. Jadi apa kebanyakan mereka tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh negara gitu. mantap Saudara Bintang. Jadi saya beri kesimpulan, maksudnya berita. Jadi ini tadi untuk kendala-kendala yang sudah disebutkan tadi itu balik lagi ke manusianya ya. Kembali lagi kepada diri kita sendiri lagi lah. Oke. Terima kasih kelompok 4 dan teman-teman. Sama-sama. Saudara Ajis. Saya tambahkan sedikit lagi ya. Silakan Jo. Ya. Baik, saudara. Jadi intinya begini, sebenarnya kalau dipertanyakan solusinya, sebenarnya asas-asas umum pemerintahnya baik itu adalah sebuah solusi. Asas-asasnya itu adalah solusi. Karena apa? Kalau asas-asas ini tidak berjalan dengan baik, maka terjadilah kendala. Nah, dia harus jadi kebalikannya. Jika asas ini tidak terjalan dengan baik, maka jadi kendala. Namun, kalau asas-asas ini dipraktikkan dengan baik, insya Allah menjadi sebuah solusi untuk pemerintahan kita. Seperti itu. Itu penjelasan umum aja sih, bukan spesifik. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Gimana, Saudara? Terima kasih ya. Oke, untuk teman-temanku atau rekan-rekan yang lain, untuk menjawab pertanyaan kedua, silakan. Dari pertanyaan Saudara Bintang. Oke, yang tadi kan kurang satu pertanyaan. Yang mau bertanya silakan. Boleh bertanya enggak? Oke, Saudara Pendi dipersilakan. Ini ke asas kemanfaatan ya. Di sini kan di asas kemanfaatan tuh ada berapa nih? Sampai H ya. Nah, mengenai asas kemanfaatan ini, ketika salah satu dari asas ini tidak terwujud, apakah masih bisa disebut dengan asas kemanfaatan? Itu aja sih pertanyaan saya. Oke, makasih untuk Saudara siapa namanya? Pendi. Pendi. Ya, sama-sama Jo.
Apa nama? Iya. Udah lama gak ketemu. Wajar. Wajar. Iya. Teman, khususnya kelompok saya yang ingin menjawab, dipersilakan yang sudah dapat jawabannya. Dan bagi teman-teman yang lain, jika ingin membantu atau berbagi wawasan, maka saya sangat bersyukur sekali. Dan saya juga dipersilakan. Oh ya, mungkin saya berpendapat sedikit aja ya mengenai pertanyaan Pendi ya. Mungkin sebagai jawaban singkat atau bukan sebagai jawaban sederhana aja sih, atau sebagai pandangan opini aja. Kalau kurang sih mohon maaf, nanti mungkin bisa ditambah teman-teman yang lain. Mengenai apabila asas-asas ini tidak terpenuhi salah satunya, apa pertanyaan tadi? Ya, kalau tidak terpenuhi salah satunya kenapa? Jika tidak terpenuhi salah satu dari asas tersebut, apakah masih bisa disebut asas kemanfaatan? Asas mufakat. Jadi sebenarnya kalau dikatakan dia sebagai asas mufakat, ya memang sih belum, dalam kenyataan kita sekarang tidak sepenuhnya asas-asas itu dilakukan. Mungkin hanya sebagian atau hanya sebagian yang lain juga dipraktekkan. Nah, namanya juga manusia, kalau seandainya dia melakukan secara suran itu lebih baik lagi. Tetapi ada namanya ego manusia sendiri, yang mana tidak mematuhi peraturan dari hukum administrasi negara yang telah ditetapkan, di mana hak dan kewajibannya pada masyarakat dan hak masyarakat dan kewajibannya kepada pemerintahan. Nah, kalau dikatakan ya ini sih permasalahannya, apakah dia termasuk asas mufakat? Sedangkan saya sendiri belum mengetahui asas mufakat itu sendiri ya. Jadi mungkin bagi kelompok saya teman-teman bisa memperjelas apakah itu asas mufakat itu. Terus jika asas umum pemerintahan yang baik ini hilang salah satunya, apakah masih disebut dengan asas mufakat atau enggak? Saudara Fendi bisa menjelaskan atau berbagi ilmu kepada saya ya, apa sih itu asas mufakat gitu. Tolong maaf ya, bukan mufakat, asas kemanfaatan. Mohon maaf ya, mungkin jaringannya atau enggak, apa Bang. Sampai saya maklumi aja kok. Manfaat ya, asas manfaat. Oh, sebenarnya asas kemanfaatan ini sudah masuk pada berkaitan dengan asas-asas yang lain. Kenapa saya bilang begitu? Artinya belum tentu terjadi kepincangan. Kenapa saya bilang begitu? Karena asas kemanfaatan ini kan membahas tentang kepentingan dari individu yang satu dengan individu yang lain, dan individu dengan masyarakat, terus masyarakat dengan masyarakat lain, terus masyarakat dengan pemerintah. Jadi berkesinambungan, saling melengkapi. Jadi itu juga penting sebenarnya. Kalau tidak ada itu, maka mungkin pemerintahan kita nih, negara kita ini kacau balau ya tentunya. Terus memang harus diperlukan. Itu terutama yang lebih penting dan berkaitan dengan asas-asas yang lain. Seperti itu, Saudara Fendi. Mungkin teman-teman yang lain bisa ditambahkan atau diluruskan. Baik, hadir moderator, mungkin saya menambahkan sedikit nih dari Saudara Pendi. Mungkin yang maksud dari Saudara Pendi ini kan sudah tertulis juga sih di B, fungsi-fungsi asas umum pemerintahan yang baik. Di sini kan AAUPB memiliki arti penting dan fungsi sebagai berikut. Jadi mungkin di sini sudah termasuk sih ya, maksud saya mungkin sudah termasuk di dalam pertanyaannya Saudara Pendi itu, dan fungsi-fungsinya, kepentingannya sendiri, dan ada empat nih yang sudah tertulis kami dari Pemakala. Mungkin seperti itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, itu tambahan dari Saudara Muhammad Israq. Bagaimana untuk Saudara Fendi? Apakah menerima atau masih ada yang menjanggal untuk dipahami? Tidak ada sih, itu pertanyaan jawaban dari Saudara Israq tadi udah menjawab pertanyaan saya. Saya cuma mau mengetahui tentang seberapa pahamnya dari saudara-saudara itu mengenai isi makalah yang sendiri tadi. Terima kasih untuk jawabannya.
Udah sekian. Baik, terima kasih untuk Saudara Pendi. Saya izin bertanya lagi, boleh enggak? Pertanyaan bintang 1 belum dijawab. Enggak, ini lanjut Apa? ke Pendi lagi sih tadi. Tadi kan Pendi mengatakan kalau saya ingin bertanya kepada pemakalah mengenai apakah pemakalah katanya mengerti dengan makalah yang mereka sampaikan gitu ya kan. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi, apakah Saudara Pendi sudah memahami gitu ya kan? Kalau sudah memahami, saya ingin bertanya gitu untuk Saudara Pendi mengenai asas-asas kemanfaatan tadi itu kan. Tadi kan disebutkan kalau hilang salah satunya, tadi tidak disebut asas pemerintahan yang baik tadi ya kan, yang dijawab oleh pemakalah tadi. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah pada saat ini atau penerapannya saat ini asas-asas itu semuanya sudah berjalan dengan baik gitu? Mengenai A sampai apa tadi? A sampai H itu sendiri kan tadi ada antara hubungan individu dengan seseorang, adanya kelompok dengan seseorang, adanya pemerintahan dengan masyarakat gitu, kepentingan pemerintahan dengan masyarakat gitu ya kan, dan manusia dengan ekosistemnya gitu kan ada tuh yang salah satunya pasti tidak jalan begitu di kehidupan saat ini. Itu bagaimana tanggapannya terkait hal tersebut gitu? Apakah itu masih bisa dikatakan asas pemerintahan yang baik begitu? Pandangan saya ini ya. Halo Bintang. Ini menurut pandangan saya. Iya, buat pemakalah juga. Kalau menurut saya sih, sempurna itu hanya milik Tuhan. Di setiap periode itu pun pasti banyak masalah-masalah dan kendala-kendalanya masing-masing. Untuk mengenai ya kalau misalnya tidak terwujud, ya mungkin kembali ke manusia lagi. Menurut saya ya, ini kembali ke manusianya, akses dan sistemnya. Ini kembali ke sistem lagi. Sistem. Cara penerapan sistemnya sebenarnya sih udah mulai menuju ya. Kalau semisalnya seperti kata Jo tadi ya, kalau semisalnya negara kita sudah menerapkan semua ini, sistem ini, dan asas-asas yang dalam makalah ini, kemungkinan negara kita bukan negara berkembang, udah negara maju. Itu aja sih menurut saya. Kalau salah mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa yang ingin belajar dan fakir akan pengetahuan. Jo, mohon maaf suaranya enggak ada. Ya kok. Enggak, Pepen tadi ada, Runas si Jo tadi belum ada. Oh iya, suara Jo tadi kayak semut kecil sekali. Ini sudah kah? Nah ya, sudah. tes. Jadi kalau pandangan si pemakalah, kalau terjadi kesimpangan di antara salah satunya, tetap disebut asas karena asas ini kan berdiri masing-masing, tetapi menjadi kesatuan gitu. Kalau bincang satu, bukan berarti yang lain tidak jadi asas, tetap jadi asas. Hanya saja asas yang salah satunya tidak terpenuhi. Itu pandangan saya sih. Sebaiknya kalau salah satunya misalnya ada asas yang terpenuhi, ya kan kemungkinan, maksudnya bukan kemungkinan lagi, adalah manfaat yang diambil. Nah untuk yang asas yang tidak tidak terjadi atau tidak diaplikasikan, ya kan pasti ada juga dampak negatif yang akan terjadi. Jadi saling memiliki manfaat satu sama lain. Bukan berarti asas ini tidak tercapai, bisa dikatakan asas lain tidak bisa disebut asas. Tetap disebut asas, hanya saja asas yang lain belum terrealisasikan, sedangkan asas lain tetap berdiri sebagaimana yang telah diaplikasikan. Seperti itu. Itu pandangan makalah. Dengar ke suaranya? Dengar. Dengar. Oke. Untuk teman-teman, untuk pertanyaan yang kedua, tolong dibantu. Pertanyaan dari Saudara Bintang. Untuk teman-teman kelompok atau teman-teman yang ada di Pertanyaannya kalau boleh tahu apa ya? Oh, pertanyaan itu
Apa ya mana? Mana ya tadi? Apa saya anu aja kirim ke chatan lo, ke chat. Oh iya ada nih, ada di sini. Katanya di sini tadi sudah, ini pertanyaan bintang ya untuk saudara Fendi. Pertanyaan bintang seperti ini. Tadi sudah dijelaskan terkait asas-asas pemerintahan dan ragamnya. Dan yang saya ingin tanyakan yaitu bagaimana sih contoh pengaplikasiannya di kehidupan saat ini dan di mana letaknya? Seperti itu. Hadir moderator, mungkin saya jawab sedikit nih. Ya. Mungkin untuk contoh pengaplikasiannya saudara bintang mungkin mengikuti rules atau peraturan yang ada, kan di setiap tadi asas-asas itu memiliki berbagai macam fungsinya sendiri ya. Jadi menurut saya si manusianya ini come back to the human, kembali ke ini makhluk hidupnya sendiri lagi, dia mengikuti asas-asas yang ada dan sebagaimana peraturan yang ada, kayak misalnya dari apa sih ya, lampu merah dan lain-lain dan sebagainya. Mungkin itu sih asas yang sangat dibutuhkan, mengikuti peraturan yang ada, itu mungkin contohnya. Terus untuk pengaplikasiannya ya, contoh dan pengaplikasiannya. Terus tata letaknya kembali ke pribadi masing-masing sih menurut saya ya, kembali ke pribadian masing-masing, gimana sih dia menyikapinya bahwasanya oh peraturan ini harus ditaati, oh peraturan ini jelek, nggak usah ditaati, kenapa harus kita taati, mungkin seperti itu menurut saya. Terima kasih. Ya, bisa saya tambahkan? Baik, silakan saudara Aji. Mungkin saya mengambil asas yang ada 8 tuh, yang 8 asas ya. Mungkin saya jelaskan sedikit satu demi satu. Pertama itu disebut asas kepastian hukum. Jadi dikatakan asas kepastian hukum karena memang asas ini dipergunakan untuk menjamin hak-hak dari seseorang sehingga tidak merasa terancam ataupun terganggu. Itu penjelasan sederhana. Sedangkan untuk yang kedua itu adalah asas apa kedua itu ya? Asas kemanfaatan. Ya, asas kemanfaatan. Yang kedua disebut asas kemanfaatan karena memang mengatur yang berkaitan dengan hukum administrasi negara tadi, mengatur hubungan-hubungan dari individu ke individu lain, terus individu ke masyarakat dan masyarakat ke masyarakat lain dan masyarakat ke negara atau pemerintahan, seperti itu. Terus yang ketiga itu disebutkan asas ketidakpastian hukum, ketidakberpihakan. Dikatakan asas yang ketidakberpihakan itu maksudnya adalah jangan sampai pelaksana pemerintahan atau pemberi keputusan itu memihak salah satunya. Artinya melakukan keputusan itu secara menyeluruh tanpa bergilir kepada pihak satu dan atau pihak yang lainnya, berkeseluruhan. Terus yang keempat itu disebut dengan asas apa lagi satunya tuh, asas kecermatan. Asas kecermatan itu artinya yang melaksanakan keputusan itu harus memang teliti dengan apa yang dia akan buat keputusan, harus sesuai dengan peraturan, harus dipertimbangkan dengan baik. Terus yang kelima itu ada asas asas apa lagi satunya? Tidak menyalahgunakan kewenangan. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Yang keempat ya. Yang kelima. Yang kelima. Yang kelimanya asas tidak menyalahgunakan wewenang. Kenapa dikatakan asas tidak menyalahgunakan wewenang? Karena jangan sampai wewenang yang diberikan oleh pelaksana atau para pejabat itu disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Kita kan tahu banyak yang terjadi di Indonesia sekarang ini, pemerintahan sebagai puas dengan uang tertentu, dia memakai uang yang lain, misalnya kayak seperti korupsi misalnya seperti itu. Terus yang keenam tuh asas apalagi satunya? Keterbukaan. Keterbukaan. Jadi asas keterbukaan harus transparansi, harus dipandang oleh publik, tidak boleh tidak dilihat oleh publik. Nah, misalnya dia memberikan perubahan undang-undang atau sebuah peraturan baru atau penaikan harga dan lain-lainnya, itu harus secara transparansi, terbuka, bisa dipandang oleh publik, seperti itu. Terus yang ketujuh, apalagi kepentingan umum. Ini juga tidak maksudnya mudah dijelaskan. Ini ditujukan untuk asas yang didirikan agar bisa
dimanfaatkan secara publik, tidak diambil secara privat atau pribadi masing-masing. Jadi digunakan untuk kepentingan publik. Terus yang terakhir tuh asas apa lagi satunya? Pelayanan yang baik. Nah, asas pelayanan yang baik. Jadi untuk asas pelayanan yang baik, jadi para pelaksana harus mematuhi peraturan, mematuhi sebuah norma-norma yang baik dalam pelaksanaannya. Dalam artian itu sesuai dengan moralitas lah. Jika sudah sesuai moralitas, ada sesuai peraturan, maka insya Allah pelayanan yang dilaksanakan bisa tercapai atau dianggap baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Seperti itu sih penjelasan saya. Mohon maaf, hancur. Enggak sih, Jo. Terima kasih atas jawabannya. Saya paham kok apa yang Jo sampaikan tadi terkait asas-asasnya dan penjelasan terkait hal tersebut. Terima kasih. Ya mohon maaf ya karena kurang tepat, masih berbelit-belit. Oke, mungkin ini bagian sesi pertama. Apakah ada masih sesi kedua yang ingin bertanya? Dipersilakan untuk sesi kedua jika ada yang ingin bertanya. Panasnya. Oke, jika tidak ada, saya berikan waktu 3 detik. Ya. Oke, sudah waktunya 3 detik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, jelaskan. Kita sebagai manusia belum tentu sempurna dalam menjelaskan dan masih banyak kesalahan dan kekurangan. Bahkan mungkin bisa melakukan kesalahan yang besar. Jadi untuk itu saya mohon maaf mewakili anggota kelompok dan juga semoga apa yang kita sampaikan ini, apa yang kita pelajari saat ini bisa bermanfaat untuk kita, baik untuk diri pribadi maupun bangsa kita untuk kedepannya. Insya Allah, amin. Amin. Jadi saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bintang Satrio ya yang sudah mengawali atau memimpin jalannya presentasi makalah. Rusnadi luar biasa ya semangatnya. Salut saya sama Rusnadi. Terus dikembangkan keilmuannya ya. Nanti sedikit koreksi, kelompok 4 tolong dicantumkan kedudukan AAUPB dalam sistem hukum ya. Nanti dicantumkan ya Rusnadi dan teman-teman ya. Karena saya lihat tidak ada sama. Mohon maaf Pak, tadi sempat hadir mungkin dikarenakan gangguan koneksi internet. Bisa jadi keluar dari Zoom. Tadi sempat hadir dan juga ikut menjelaskan presentasi kami. Oh, okay. Ada ini di Zoom? Ada. Ya, jadi pada awal kemunculannya asas-asas umum pemerintahan yang baik itu hanya dimaksudkan sebagai sarana perlindungan hukum ya, dan bahkan dijadikan sebagai instrumen untuk peningkatan perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan pemerintah. Nah, kemudian AAUPB dalam perkembangannya itu selanjutnya dijadikan sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi, di samping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintahan ya. Nah, tadi saya melihat di mana di dalam makalahnya juga ada disebutkan arti penting dan fungsi daripada AUPB itu ya. Di antaranya adalah bagi administrasi negara tentu bermanfaat ya sebagai pedoman
dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar, atau tidak jelas, kecuali itu sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara mempergunakan atau melakukan kebijakan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Nah, dengan demikian, maka fungsi dari AAUPB atau asas-asas umum pemerintahan yang baik itu sangat penting dan berarti bagi administrasi negara. Kemudian juga bagi warga masyarakat sebagai pencari keadilan, ya. AAUPB juga dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan, ya. Disebutkan dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Ada nggak disinggung Rusnadi di dalam makalahnya itu tadi tentang pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986? Ada? Oh Pak, asas jelas ya? Gak Pak, di sini ribut Pak. Oke ya, kemudian asas-asas umum pemerintahan yang baik juga itu juga berfungsi bagi hakim tata usaha negara untuk dapat dipergunakan sebagai alat menguji ataupun membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan ataupun pejabat tata usaha negara, ya. Nah, terkecuali daripada 3 yang di atas tadi saya sebutkan, AUPB itu juga berguna bagi badan legislatif, ya, atau DPR misalnya dalam merancang suatu undang-undang, gitu, ya. Nah, jadi dulu sebelum AUPB ini poinnya adalah sebagai pedoman, ya, sebagai pedoman untuk melaksanakan pemerintahan yang lebih baik. Nah, tadi beberapa asas-asas tadi, ya, tadi disampaikan. Ini saya tambahkan yang pasti ada yang namanya asas kepastian hukum, ya. Kemudian asas keseimbangan, ya, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas bertindak cermat, ya, asas motivasi untuk setiap keputusan, asas tidak mencampur adukkan kewenangan, asas permainan yang layak, asas keadilan dan kewajaran, asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar, kemudian asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal, ada pula asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi, kemudian asas kebijaksanaan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum, ya. Nah, itu macam-macam daripada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, oke ya, jadi kita beri aplaus dulu untuk kelompok 4, ya, yang sudah memberikan presentasinya sangat baik sekali. Tapi nanti koreksinya tolong tadi ditambahkan, ya, Isra dan kawan-kawannya, adik-adik mahasiswa yang lain yang kelompok 4, untuk bisa mencantumkan bagaimana kedudukan asas-asas umum pemerintahan yang baik itu dalam sistem hukum, ya. Bisa ya? Nah, nanti dikirim kembali ke saya atau nanti menjelang UAS nggak apa-apa, ya. Baik ya, saya kira itu tadi saya sudah mencatat sangat aktif sekali. Saya suka sekali kalau masuk di grup HTN 2 ini, ya. Jadi selalu komunikatif, selalu aktif, dan ya ini bisa menghidupkan sebuah diskusi gitu. Nah, ini namanya mahasiswa. Jadi semakin semesternya semakin tinggi, ya harus bisa memberikan pendapat, pandangan, saran dan sebagainya, ya. Tapi tentunya berpijak pada katakanlah referensi-referensi yang ada, gitu ya. Jadi tidak asal bicara saja juga, gitu ya. Tapi baik, diskusi kelompok 4 hari ini sangat baik sekali, khususnya HTN 2 juga saya apresiasi
terus ditingkatkan keaktifannya ya. Oke, kalau gitu nanti kita bertemu kembali di pertemuan ke berapa? Ke-11 atau ke-10. Nanti saya lihat di barcode-nya ya. Ini kalau dilihat yang absen manual ini sampai dengan 27. Ya, tapi yang hadir di Zoom Iya, Pak. nggak sampai 27 kayaknya. Ya kan? Ini aja 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sampai nggak 27? 5 kali 5 berapa? 5 kali 4, 20. Ya, ada 7 orang. 20, Pak. Ya. Ya, nanti tolong Kosma atau Wakil Kosma dirapikan kembali. Jadi absen barcode itu ada absen manual. Absen manual itu lebih untuk mendapatkan tambahan lah, karena kalau barcode itu kan biar nggak hadir juga bisa barcode gitu ya. Nah, kalau yang absen manual seperti ini kan, yang absen manual 27, yang hadir hanya berapa ini? Hanya 20 orang, berarti ada 7 orang tidak hadir. Ya. Nah, coba ke depan nanti dirapikan kembali Kosma atau Wakil Kosma ya. Ini sudah ya, tadi sudah dijawab semua ya, pertanyaan-pertanyaannya tidak ada yang ketinggalan. Terus Nadi atau Isra tadi sudah ya, dijawab semua ya? Alhamdulillah sudah, Pak. Baik. Oke, kalau gitu terima kasih kehadiran adik-adik sekalian, mahasiswa semester 4 ya. Semoga senantiasa kita semua sehat, dan mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan. Kita akan bertemu berikutnya kelompok 5, disiapkan dari sekarang ya. Oke, terima kasih. Selamat menjalankan. Wassalamualaikum.